Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6. Hari ini kita akan membahas tentang sistem organisasi dan amal usaha Muhammadiyah. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada Naomi Nariski, Yasmina Zakiatul Zahra, dan Yulia Sari Rahmawi Gatining Tias. Pembahasan yang akan kita bahas hari ini adalah satu, konsep dasar organisasi dan gerakan. Yang kedua ada pola gerakan Muhammadiyah. Jadi pembahasan yang pertama kita itu ada konsep dasar organisasi dan gerakan. Sebelum kita masuk ke penjelasan selanjutnya, kita mau ajak kalian buat lihat nih kondisi pemahaman ajaran Islam yang sekarang. Kondisi pemahaman ajaran Islam yang sekarang ini kan banyak orang yang punya pemahaman beda-beda nih terhadap ajaran Islam, baik satu individu dengan individu yang lain ataupun antar kalangan. Nah, dengan adanya kayak perbedaan pemahaman ini, gimana caranya kita buat tahu nih pentingnya menjaga kemurnian ajaran agama Islam. Nah, kalau dalam Muhammadiyah ini disebutkan di tujuan Muhammadiyah yang mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Muhammadiyah ini buat wujudin tujuan Muhammadiyah ini ada dengan 3 pendekatan yang bisa menjadi rujukan kita agar Islam itu tuh terjaga kemurniannya. Yang pertama ada pendekatan bayani. Pendekatan bayani ini memahami agama itu berdasarkan petunjuk awalnya kayak lewat Al-Quran, sunnah-sunnahnya. Kemudian yang kedua itu ada pendekatan burhani, di mana ilmu-ilmu pengetahuan yang sekarang itu dasar-dasarnya itu dari Al-Quran. Jadi kalau misalkan mau ada ilmu pengetahuan, penemuan-penemuan itu tuh dasarnya kayak kenapa ya kok bisa ini tercipta, itu nanti penjelasannya ada di Al-Quran. Jadi bayani dan burhani ini kurang lebih bisa satu konteks, saling berkaitan. Kemudian pendekatan yang ketiga itu ada irfani. Irfani ini lebih ke rasanya, gimana kita dalam beragama itu kita mau menjalankan ibadah itu dilakukan dengan khusyuk. Kemudian dalam lingkup sosial itu kita punya rasa empati, jadi ada rasa iba, saling tolong menolong. Jadi kalau kita udah tahu nih ajaran agama yang sebenarnya itu, jadi kita nggak ada nih bakalan nemu pemikiran sesat. Sebenarnya pemikiran yang sesat itu tuh karena adanya faktor kayak kemiskinan, kemudian pendidikannya rendah. Sedangkan kalau misalkan kita mau ngelakuin apapun itu kan harus ada ilmunya itu. Nah, kalau di Muhammadiyah ini ada yang namanya istilah ilmu amaliyah dan amal ilmiah. Gerakan Muhammadiyah adalah gerakan ilmu amaliyah dan amal ilmiah. Maksud dari ilmu amaliyah adalah jika kita memiliki suatu ilmu, maka sebisa mungkin kita bisa mengamalkan ataupun membagikan ke orang lain agar bisa bermanfaat. Sedangkan amal ilmiah adalah setiap perbuatan harus berdasarkan ilmu yang benar dan sesuai ajarannya. Siapakah pendiri gerakan Muhammadiyah? Pendiri gerakan Muhammadiyah sendiri adalah Kiai Haji Ahmad Dahlan, salah seorang ulama pembaharu Islam yang tersohor di seluruh Nusantara. Satu harapan dari Kiai Haji Ahmad Dahlan didirikan Muhammadiyah adalah Muhammadiyah mampu mengambil teladan dari jejak-jejak perjuangan Nabi Muhammad dalam membina umatnya. Dengan kata lain, arah gerakan perjuangan Muhammadiyah adalah sebagai teladan kenabian dengan semangat mencerahkan dan menggerakkan umat. Muhammadiyah berdiri secara resmi pada tanggal 18 November 1912 di Yogyakarta, tepatnya di Kauman. Muhammadiyah sebagai gerakan Islam. Muhammadiyah hadir ke panggung sosial di Indonesia, menjadi kendaraan sebagai sarana pelurusan dan perbaikan atas segala penyimpangan yang terjadi pada ajaran Islam. Muhammadiyah sebagai gerakan Islam adalah kombinasi dari gerakan dakwah dan tajdid yang bertujuan untuk memurnikan ajaran Islam serta memajukan umat. Nah, memajukan umat itu bisa melalui dengan pendidikan, sosial, maupun kesehatan. Islam dalam pandangan Muhammadiyah bukan hanya sebagai ajaran ritual semata, tetapi sistem hidup yang menyentuh seluruh aspek kehidupan kita. Selanjutnya yaitu Muhammadiyah sebagai gerakan tajdid.
Tajdid sendiri adalah proses memperbaiki dan memperbaharui. Gerakan tajdid adalah gerakan yang dilatar belakangi karena adanya kebodohan yang terlalu parah di dalam tubuh umat Islam. Tajdid dalam Muhammadiyah berarti gerakan pemurnian dan pembaharuan. Konteks dari pemurnian sendiri yaitu Muhammadiyah ingin mengembalikan ajaran Islam kepada Al-Quran dan Sunnah, membersihkan praktik keagamaan dari unsur seperti takhayul, bid'ah, dan khurafat. Sedangkan maksud dari konteks pembaharuan yaitu Muhammadiyah itu ingin menyesuaikan pemahaman Islam dengan perkembangan zaman tanpa meninggalkan prinsip dasarnya. Lalu yang terakhir yaitu Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah. Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah merupakan bentuk perlakuan dari konsekuensi atas ajaran Islam dalam rangka mengajarkan Islam kepada seluruh masyarakat di dunia. Muhammadiyah sebagai gerakan dakwah adalah gerakan Islam yang mengajarkan kepada kebaikan melalui pemurnian ajaran, pembaharuan pemikiran, dan tindakan nyata dalam bidang-bidang. Dakwahnya ini bersifat rasional, modern, dan berorientasi pada perubahan masyarakat secara menyeluruh. Nah, dakwahnya ini berfokus pada dakwah bilisan dan bilhal. Dakwah bilisan adalah dakwah yang dilakukan melalui ucapan. Dakwah ini sendiri berfungsi untuk menyampaikan ajaran tauhid yang murni, meluruskan pemahaman agama yang keliru, membersihkan bimbingan keagamaan berdasarkan Al-Quran dan As-Sunnah, lalu menanamkan kesadaran moral dan sosial. Contohnya sendiri yaitu seperti khutbah, ceramah, kajian, tarjih, dan lain-lain. Sedangkan dakwah bilhal adalah dakwah yang dilakukan melalui tindakan nyata dan karya sosial, sehingga nantinya diharapkan masyarakat dapat merasakan langsung manfaat dari ajaran Islam itu sendiri. Contohnya, dalam bidang pendidikan, yaitu membangun sekolah-sekolah dari tingkat SD hingga perguruan tinggi, lalu membangun pesantren. Lalu di bidang kesehatan, misalnya ada pembangunan PKU serta pelayanan kesehatan dari Muhammadiyah itu sendiri. Dan terakhir, misalnya dari sosial, yaitu seperti pembangunan pantai asuhan, lalu lazismu, dan santunan fakir miskin. Sekian presentasi yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.